diseminasi atau pengimbasan modul 1.4 budaya positif oleh Haji Sutoyo SPDI MM MPDI, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Oku Timur, SMK Negeri 1 Buai Pemuka Bangsa Raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haji Sutoyo SPDI MM MPDI, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Oku Timur, dengan fasilitator Ibu Triwidiaswari SPDGR dan pengajar praktek Bapak Muhammad Basenur SPDGR. Pendahuluan. Ki Hajar Dewantara memberikan perumpamaan bahwa sekolah adalah sebagai ladang atau sawah, murid adalah sebagai tanaman, dan guru sebagai petani. Untuk mencapai hasil yang diinginkan, maka bagaimana peran seorang petani agar tanah bisa menghasilkan semaian bibit yang berkualitas, serta tanaman bisa bebas dari hama yang bisa mengganggu pertumbuhan tanaman. Dari hal tersebut, kita dapat memahami bahwa bagaimana guru bisa menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, kondusif, dan menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid akan berkembang dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tujuan. Aksi nyata budaya positif ini bertujuan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal, serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Ini masih bersama guru menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta melakukan diseminasi bersama guru dan wali murid. 2. Berkolaborasi dan berkoordinasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Kemudian memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah dibuat, dan mengumpulkan rekan guru dan wali murid untuk melakukan diseminasi tentang pemahaman budaya positif dan segitiga restitusi. Tolak ukur. Tolak ukur dari penerapan budaya positif ini adalah siswa dapat melakukan keyakinan kelas yang telah dibuat dan disepakati bersama atas kesadaran murid itu sendiri dengan penuh tanggung jawab. Terwujudnya kebiasaan-kebiasaan yang baik yang mencerminkan budaya profil pelajar Pancasila. Rencana perbaikan. Ketiga, mengevaluasi kesepakatan kelas yang telah dibuat secara berkala, kemudian menempatkan diri sebagai control manager sebagai konsisten dan berkelanjutan, kemudian menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas dan di sekolah, berkolaborasi dengan semua pihak demi terwujudnya budaya positif. Segitiga restitusi, profil pelajar Pancasila. Harapan sebagai guru penggerak dan sebagai guru, semoga penerapan budaya positif di sekolah ini dapat terwujud dengan baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat, sehingga tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Berikut ini adalah video diseminasi pengimbasan budaya positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu dalam rangka diseminasi atau pengimbasan dari materi budaya positif yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Haji Sutoyo. Beliau juga merupakan salah satu calon guru penggerak. Walaupun beliau sebagai seorang kepala sekolah, kita harus semangat untuk mengikuti calon guru penggerak ini. Dalam pengimbasan budaya positif ini nanti ada pemaparan tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh beliau, kepala sekolah, kurang lebih 1 jam nanti. Dan sebelum berakhir nanti ada 2, silakan saya buka sesi pertanyaan, 1 atau 2 pertanyaan dari Bapak Ibu mengenai budaya positif. Perlu saya kasih gambaran bahwa CGP beliau Bapak Kepala Sekolah ini ikut menjadi calon guru penggerak angkatan 11 walaupun beliau menjadi seorang kepala sekolah.
Semoga ini juga sebagai motivasi kita sebagai seorang guru agar kita semangat untuk mengikuti pelatihan-pelatihan. Seperti itu saja. Untuk mengingat waktu kepada beliau Muhammad Haji Sutoyo, calon guru putra angkatan 11 untuk presentasikan modul 1.4 dan beliau waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu Dewan Guru yang kami hormati, pertama-tama marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini, tepatnya pada hari Senin tanggal 19 Agustus tahun 2024, kita bersama-sama bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini akan membawa manfaat barokah di dunia dan akhirat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dua kalinya selawat alaihi salam, marilah senantiasa kita sanjungkan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya besok di yaumul kiamat. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, untuk selanjutnya di sini saya Sutoyo itu adalah salah satu calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Lombok Timur. Pada hari ini saya akan melaksanakan atau melakukan suatu kegiatan dari salah satu program dari guru penggerak, yaitu tentang inseminasi atau pengimbasan. Nah, ini tepatnya ada pada modul 1.4 budaya positif. Oke, baik. Pendahuluan. Ki Hajar Dewantara memberikan perumpamaan bahwa sekolah adalah sebagai ladang atau sawah, kemudian murid adalah sebagai tanaman, dan guru adalah sebagai petani. Untuk mencapai hasil yang diinginkan, maka bagaimana peran seorang petani agar tanah bisa menghasilkan semaian bibit yang berkualitas, serta tanaman bisa bebas dari hama yang bisa mengganggu pertumbuhan tanaman. Dari hal di atas, kita dapat memahami bahwa bagaimana guru bisa menciptakan suasana belajar yang aman, yang nyaman, yang kondusif dan menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik, dan demikian berkarakter murid akan berkembang dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam hal ini, dalam pendahuluan ini Bapak Ibu, kita sebagai Dewan Guru harus menyadari, harus bisa menyadari dengan sesadar-sadarnya bahwa kita kesini itu, kalau dalam pendahuluan menurut Ki Hajar Dewantara, kita adalah seorang petani. Dan di dalam petani itu yang namanya petani harus ada sawah, harus ada bibit yang mau kita tanam untuk menghasilkan panen yang bagus. Kalau di sawah kita akan memupuknya, akan membersihkannya, akan mengobatnya dan sebagainya, maka di sekolah ini juga seperti ini. Sekolah ini kita ibaratkan ladangnya, siswa itu kita ibaratkan tanamannya. Tanaman ini akan bisa menghasilkan baik atau buruk. Kalau tanam padi bisa dikatakan mentes atau gabung. Itu salah satu faktor yang mempengaruhi adalah kita, gurunya atau petaninya. Kalau petaninya enggak konsekuen, enggak kondusif, enggak kreatif dan sebagainya, ya mungkin tanamannya akan mati. Oleh karena itu, dari pendahuluan ini, mari kita berusaha untuk melegowo dengan ikhlas bahwa kita ini adalah seorang guru yang bertujuan diantaranya akan menciptakan suasana belajar di sekolah yang nyaman, yang aman, dan menyenangkan.
Itu ya, ini pendahuluan dari Ki Hajar Dewantara. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu sekalian, aksi nyata budaya positif ini bertujuan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini tujuannya. Oke, lanjut. Lini masi. Bersama guru menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta melakukan diseminasi bersama guru dan wali murid. Salah satu contohnya itu kegiatan sekarang ini. Kemudian berkolaborasi dan berkoordinasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Nah, ini nanti juga kita akan imbaskan. Wali kelas 10 BDSM, nanti saya akan minta tentang keyakinan kelasnya apa. Kemudian 10 TKJ, nanti akan membuat keyakinan kelasnya seperti apa. Itu nanti saya akan imbaskan dengan Pak Diko. Kita sama-sama bareng kita buat untuk membuat tentang untuk berkolaborasi tentang membuat keyakinan kelas. Kemudian memantau, merefleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kalau kita sudah membuat, sudah mempraktekkan, berarti kita tinggal memantau, merefleksi hasilnya nanti bagaimana. Kalau kurang bagus, berarti harus diubah atau diperbaiki. Kalau sudah bagus, dipertahankan, bila perlu dibikin lebih bagus. Kemudian mengumpulkan rekan guru dan wali murid untuk melakukan diseminasi tentang pemahaman budaya positif dan segitiga restitusi. Nah, ini salah satu contohnya kegiatan kita pada hari ini. Untuk menyampaikan masalah ini, nanti kalau sebagian ini sudah paham, baru kita akan sampaikan kepada seluruh dewan guru. Oke, lanjut. Tolak ukur. Tolak ukur dari penerapan budaya positif ini adalah siswa dapat melakukan keyakinan kelas yang telah dibuat dan disepakati bersama atas kesadaran murid itu sendiri dengan penuh tanggung jawab. Terwujudnya kebiasaan-kebiasaan yang baik yang mencerminkan budaya profil pelajar Pancasila. Ini tolak ukurnya. Makanya seorang guru itu nanti kita akan membuat rencana perbaikan. Kemudian mengevaluasi kesepakatan kelas yang telah dibuat secara berkala. Kemudian yang ketiga, menempatkan diri sebagai kontrol manager secara konsisten dan berkelanjutan. Kemudian menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas dan di sekolah. Kemudian berkolaborasi dengan semua pihak demi terwujudnya budaya positif. Kalau kita sudah menggunakan tolak ukur seperti ini, kita nanti nggak usah lewat kemana-mana. Tolak ukurnya ini, keyakinan yang sudah dibikin, tolak ukurnya ini. Kalau ini nanti sudah terlaksana, tolak ukur ini terlaksana, tolak ukur ini nanti berubah lagi ke masalah. Berarti harus dikemanakan. Oke, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilitas identitas. Kemudian yang ke atas ini validasi kebutuhan. Kemudian menyatakan keyakinan. Ini nanti akan kita pelajari lebih lanjut dalam slide-slide selanjutnya. Ini tentang segitiga restitusi. Nanti apa itu segitiga restitusi, apa pengertian dari segitiga restitusi nanti juga ada dalam slide selanjutnya. Kemudian profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu, karena negara kita ini negara Indonesia, Pancasila itu harus masuk. Kita bukan negara Amerika Serikat, bukan negara Arab Saudi, maka pelajar juga harus Pancasila. Maka profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu Bapak Ibu mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berpendidikan berkebinekaan global, terus bergotong royong, terus kreatif, terus bernalar kritis. Ini adalah
profil pelajar Pancasila. Jadi bagaimana caranya siswa kita harus bisa seperti itu Pak Suhaili. Kalau anak Pak Suhaili gawinnya bolos, ya, maka kesiswaan kita urusannya dengan anak bandel-bandel, berarti belum masuk dalam sini. Kemudian kalau suruh bersih-bersih, anak kita ada yang mojok di sana, ada yang mojok di belakang masjid dan sebagainya, berarti belum masuk dalam bergotong royong. Nah, semua itu menjadi tugas kita. Menjadi tugas kita sebagai seorang guru, bagaimana cara anak itu bisa menjadi profil pelajar Pancasila. Itu tugas kita. Oke, selanjutnya. Harapan. Nah, harapan sebagai guru penggerak. Harapan saya terutama. Nanti Bapak Ibu tak doakan bisa masuk semua. Enak itu enak. Sertifikatnya jadi nanti juga itu ada pertimbangan yang belum sertifikasi bisa dari situ. Kemudian untuk mencari sertifikat pendidik bisa di situ. Kalaupun nggak ada panggilan PBB, ceritanya kalau sudah punya itu nanti bisa mendapatkan sertifikat pendidik. Harapan sebagai seorang guru penggerak dan sebagai guru, semoga penerapan budaya positif di sekolah ini dapat terwujud dengan baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat, sehingga terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Itu harapan. Konsep budaya positif. Nah, Bapak Ibu, untuk menciptakan budaya positif kita mempunyai beberapa konsep. Di antaranya yaitu disiplin positif. Kalau kita mau menerapkan budaya positif di sekolah, orangnya nggak disiplin, ya mungkin budayanya nggak akan jadi positif. Ada istilah sekolah 8-10. Jadi masuk jam 8, pulang jam 10. Ini nggak mungkin budaya positif itu akan tercapai. Kalau dari disiplinnya juga tidak positif. Kemudian hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan ini juga menjadi konsep budaya positif. Kalau ada anak pinter, ini pinter kamu nak, nilai kamu 100, bagus. Itu sebenarnya kan cuma penghargaan saja. Jadi kalau kita punya anak pinter itu ya dikasih penghargaan walaupun cuma ngomong. Penghargaan yang paling mudah itu sebenarnya kan kalau nggak ngomong cuma jempol, bagus. Gitu ya. Kemudian nilai kebajikan, keyakinan kelas, kemudian konsep yang lain teori motivasi, perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Itu nanti akan kita pelajari di slide selanjutnya. Oke, lanjut. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang dan disusun berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil Pancasila. Itu pembelajaran dengan paradigma baru. Disiplin positif. Nah, ini masuk yang tadi, disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ini Bapak, Ibu semua. Jadi yang namanya disiplin itu kalau bisa menciptakan anak itu nyaman. Jangan takut karena disiplin. Jangan takut karena disiplin. Contoh, ada peraturan lalu lintas. Kalau naik motor harus bawa helm. Anak ini mau bawa helm karena takut ditilang atau takut ditangkap polisi. Nah ini masuk di situ.
Cuma kalau anak itu memakai helm di saat berkendaraan bermotor, itu memandang karena untuk keselamatannya, bukan karena takut akan ditilang oleh polisi. Ini maksudnya di sini. Disiplin positif merupakan satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu, bukan karena perintah. Ingat, bukan karena perintah atau iming-iming hadiah atau hukuman. Jadi dia tidur sendiri. Wah, saya mau berangkat pagi. Karena kalau saya berangkat pagi, nanti saya bisa gini. Bukan saya berangkat pagi, karena kalau berangkat pagi ketemu Pak Suwedi, saya terlambat akan dihukum. Ini kan karena dihukum, takutnya karena dihukum. Bukan karena budaya positif, yaitu memang sudah melaksanakan keyakinan dalam kelasnya untuk tidak terlambat. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik, dari dalam, bukan dari luar. Saya takut dibilang musibah dari luar. Saya takut kalau jatuh kepala saya pecah kena aspal, makanya saya pakai helm, bukan dari dalam. Oke, lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini segitiga restitusi. Kebutuhan dasar manusia. Semua manusia ini rata-rata sama mempunyai kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup. Manusia ini pasti ingin untuk bisa bertahan hidup. Gak punya beras ya cari duit untuk beli beras. Kalau nggak beli beras ya nggak makan mati. Kemudian kasih sayang dan rasa ingin diterima. Ini manusiawi. Manusia itu pasti membutuhkan rasa kasih sayang. Bukan dari pasangannya masing-masing, tapi dari orang lain. Itu. Kalau kita disayangi orang lain, kita diterima oleh orang lain, itu enak. Kita sekolah di sini aja Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau Bapak Ibu masuk di sekolah ini, masuk di ruangan guru, gurunya nggak mau terima Bapak Ibu. Perasaan kita sudah nggak enak. Kita dicuekin, kita nggak disayangi teman. Kalau kita datang teman sedih, kalau kita nggak datang teman gembira, nah ini paling nggak enak. Maka kebutuhan kita sebagai manusia nggak tercukupi kalau ini terjadi. Maka bagaimana caranya supaya kebutuhan dasar manusia kita sendiri bisa tercukupi dengan adanya kasih sayang dan rasa ingin diterima. Begitu juga siswa. Siswa ini Bapak Ibu itu mempunyai kasih sayang dan rasa ingin diterima. Jadi yang namanya siswa itu nggak harus dimarah. Kalau dia salah tidak harus dimarah. Nanti ada materi selanjutnya. Tidak harus dimarah, tapi harus diberi kasih sayang. Karena siswa itu Bapak Ibu, dia juga seorang manusia. Mungkin anak ini agak balelo, kalau Pak Edo lagi masuk kelas, anak ini tidur. Kenapa dia tidur? Dan kita cari apa Pak Edo ngajarnya monoton, gak enak didengar, atau apa. Makanya kita jangan selalu menyalahkan siswa. Nih, siswa itu perlu perhatian, perlu kasih sayang. Karena dia juga adalah manusia. Penguasaan, anak ini pengen bisa, saya juga pengen bisa. Kalau sudah bisa, kita dikasih penghargaan. Kita karena sekarang bisa jadi juara 1, kan gitu. Kemudian kebebasan. Semua manusia itu pengen bebas. Saya pun pengen bebas. Cuma bebas yang beraturan. Kemudian kesenangan. Semua manusia itu butuh senang. Enggak ada ceritanya orang itu butuh susah, enggak ada. Kita sudah bekerja, kita sudah berdoa, ternyata masih sedih, masih susah, gitu ya. Makanya orang normal kebutuhan dasar manusianya diantaranya adalah
Lanjut. Motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, contoh, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Nah, ini gak nyaman ini bagi murid, karena dia melakukan disiplin karena takut dihukum. Dihukum oleh Pak Sueli, apa suruh bersihkan toilet apa gitu kan, takut dia, atau di push up gitu ya. Murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Motivasi yang digunakan adalah motivasi ekstrinsik. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin karena ingin mendapat pujian atau hadiah. Motivasi yang digunakan adalah motivasi ekstrinsik. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Motivasi yang digunakan adalah motivasi intrinsik. Nah, ini tadi Bapak Ibu untuk mengetahui tentang motivasi perilaku manusia. Jadi kalau bisa yang ini kalau bisa. Jadi orang itu kalau bahasanya apa ya, melihat kita itu menghormati atau menghargai ya, bukan kata takut. Saya ketemu Pak Toyo itu segan, nggak enak saya. Orangnya serem, nggak marah dan sebagainya. Ini kurang pas kalau menurut saya. Saya kalau ketemu Toyo nggak enak karena dia kepala sekolah. Nah ini berarti kalau saya bukan kepala sekolah, kamu enak-enak saja kan? Karena saya jadi kepala sekolah, kamu nggak enak. Tapi kalau pas saya jadi orang biasa di rumah, pakai celana pendek, pakai kaos oblong, ketemu di jalan, enak-enak saja. Jangan seperti itu. Jadi usahakan murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Motivasi yang digunakan adalah motivasi intrinsik. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, Bapak Ibu, konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini gagal ya. Kalau bisa jangan sampai ada di sekolah kita. Yang pertama hukuman. Konsep hukuman gagal ya. Menyakiti murid tidak positif. Murid rambutnya gondrong, bapak narik rambutnya sampai semua ada karu-karuan, akhirnya keluar darah. Nah, ini nggak boleh. Kemudian memukul. Anak terlambat atau nggak pakai sepatu atau nggak pakai kaos kaki sebelah, kamu pukul, bapak ibu dipukul, apa memukul itu menggunakan besi sebesar ini, itu kan tidak sesuai. Ya, ini menyakiti. Murid menjadi takut. Jadi kalau bisa hukuman itu jangan sampai membuat murid itu takut, tapi membuat murid itu sadar. Jangan menakutkan. Kemudian memaksa. Hukuman yang sifatnya memaksa. Karena kamu terlambat, ayo makan itu sama, makan. Jangan sampai terjadi. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Karena saking takutnya murid maling, ngomong tak maling. Cuma kalau kita bisa menciptakan siswa itu menyadari, Pak maaf saya kemarin maling, itu bagus. Karena apa? Karena nggak takut disakiti, nggak takut di. Cuma kalau siswa sampai menyembunyikan kesalahannya pasti karena takut dihukum. Jadi kalau bisa jangan sampai murid itu takut dihukum, tapi membuat siswa itu menyadari akan kesalahannya. Kemudian murid menjadi rendah diri. Nah ini perlu diingat Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu di kelas, kalau marah dengan siswa jangan di depan teman-temannya. Kalau bisa panggil.
Saya juga kalau nggak senang dengan bapak itu tak usahakan nggak tak sampaikan di depan orang banyak, tak panggil. Karena itu akan membuat anak down, akan membuat anak rendah diri. Mungkin kalau di tempat rapat saya marah-marah bawa dengan Pak Sudadi itu, Pak Sudadi nggak terima dengan saya. Pak, kalau nggak senang dengan saya, Pak marahnya jangan di depan orang banyak, Pak. Saya maju, Pak. Bukan saya takut dengan bapak, lawan dia malah. Padahal dia down. Gara-gara dia down, nekatnya keluar. Siswa juga kayak gitu bapak itu. Kalau dia dibiarkan habis-habisan dalam kelas, kemudian dia sudah rendah diri, timbulnya nekat. Mesti nekatnya akan keluar. Nah makanya ini salah satu konsep disiplin dengan identitas gagal yang sifatnya hukuman, murid menjadi rendah diri. Kemudian penghargaan ini juga penghargaan yang konsepnya gagal bapak ibu. Yang pertama tidak efektif. Penghargaan apa ada yang tidak efektif? Ada. Oke, karena kamu juara 1 saya berikan figur 2 botol. Nah ini kan efektif. Hadiah itu padahal. Hadiah ini. Kemudian merusak hubungan, sifat iri. Kapan Mas Suhaimi yang bagus saya kasih hadiah 100.000. Kapan Bu Endang yang bagus saya hanya ucapkan terima kasih. Ini akan menimbulkan sifat iri. Ini konsep penghargaan yang tidak bagus. Kemudian murid menjadi takut. Pak, apa ada yang menjadi takut? Iya, ada. Contoh dalam pembelajaran. Anak-anak siapa yang belum paham silakan tanya. Tidak ada yang berani tanya, karena dia takut. Bukan karena apa, karena dia takut. Kok bisa Pak takut dia? Nanti kalau ditanya yang belum paham di mana? Itu Pak tadi waktu saya jelaskan ini kamu ngapain? Nanti. Kalau bisa jangan. Kemudian memaksa. Penghargaan yang sifatnya memaksa ada apa? Ada. Kalau kamu mau jadi orang yang pintar, kalau kamu mau dapat uang 100.000, kamu harus juara 1. Harus juara 1. Kalau tidak, awas kamu. Kamu ngasih penghargaan cuma 100.000, tapi memaksa sifatnya. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan dan murid menjadi rendah diri, sama. Begitu juga. Karena penghargaan yang konsep disiplinnya dengan identitas gagal. Oke, lanjut. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses. Tadi yang pertama gagal, ini yang sukses. Konsekuensi. Penguatan jangka pendek. Kemudian monitoring berkelanjutan. Kemudian stimulus respon. Kemudian murid menghormati peraturan. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah Bapak Ibu, kalau kita belajar di CGP ini di segitiga restitusi itu bahasanya konsekuensi. Kalau yang gagal tadi bahasanya hukuman. Karena sama saja. Kemudian ini restitusi, konsep disiplin. Murid bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi murid itu nggak takut dia saya memang terlambat Pak, saya siap lah untuk membersihkan toilet. Dia nggak takut, dia nggak terpaksa karena dia menyadari. Konsekuensinya sudah menyadari. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Fokus pada pemecahan masalah. Jadi bukan dikit-dikit hukuman, dikit-dikit hukuman, tapi harus bisa menyelesaikan masalah. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi siswa itu bisa menghormati dirinya dan orang lain. Menghormati dirinya apa Bapak Ibu? Di antaranya dia nggak akan datang terlambat lagi kalau dia memang maksudnya terlambat.
saya nggak akan bolos lagi kalau kasusnya bolos. Jadi dia sudah bisa menghormati dirinya dan orang lain yang mungkin gurunya atau ketua kelasnya atau wali muridnya atau wali kelasnya, karena kesalahan yang dilakukan oleh seorang siswa itu banyak dampaknya. Orang tuanya malu kalau dipanggil, wali muridnya malu kalau dipanggil kepala sekolahnya dan sebagainya. Maka murid bisa menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Anak ini, siswa ini, Bapak Ibu, kalau kita menggunakan konsep disiplin dengan identitas sukses, bukan yang gagal, siswa itu nanti akan semangat untuk memperbaiki kesalahannya. Nanti ada langkah-langkah. Ada langkah-langkahnya untuk restitusi. Jadi siswa itu nggak merasa terbebani. Dia merasa senang, merasa bersalah, sehingga dia semangat untuk memperbaiki kesalahannya. Tapi caranya bagaimana? Itu nanti ada. Oke, lanjut. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Pengertian restitusi. Proses menciptakan kondisi pada murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter mereka. Ini pengertian dari restitusi. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan. Ingat, bukan menebus kesalahan, tapi memperbaiki kesalahan. Bukan menebus kesalahan, tapi memperbaiki kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Makanya tadi ada bisa menghargai dirinya dan orang lain. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Maka bahasanya ini agak pendek, jelas. Makanya nanti dalam pembuatan apa bahasanya dalam kelas itu nanti, nah kesepakatan kelas itu menggunakan bahasa yang pendek saja, banyak-banyak. Wah, datang terlambat, kemudian ini itu cuma disikat nanti disiplin. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi introspeksi diri. Kenapa kok saya begini? Kenapa saya terlambat? Oh ternyata karena saya kalau malam main HP. Sehingga tidur saya malaman, bangunnya kesiangan, sekolahnya jadi terlambat dan sebagainya. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kita bisa lihat. Nanti kebutuhan dasarnya ini apa? Nanti tindakannya apa? Fokus pada karakter bukan tindakan. Karakter yang kita baca, bukan begitu tindakan, sedikit tindakan. Kemudian yang terakhir, menguatkan dan fokus solusi. Menguatkan, kita fokus solusinya harus bagaimana. Jangan kita kuatkan, kemudian mana hukum, fokusnya hanya hukum dan hukum. Nah, tidak. Ya, oke. Contoh kasus siswa yang sering datang terlambat ke sekolah dari contoh. Ini yang sifatnya hukuman. Makanya Bapak Ibu bisa lihat di 3 macam ini. Hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Nah ini budaya lama ini. Anak terlambat suruh hormat terus. Nanti kalau belum sarapan pingsan dihukum dulu sama Pak Suryadi. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Terlambat menjadi marah, ada bapak-bapak nggak dikasih tahu, nggak dikasih masukan, kamu terlambatnya kenapa, ini kenapa, ternyata langsung marah-marah saja. Tidak. Kemudian konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi untuk membersihkan sampah yang ada di halaman sekolah. Ini bukan hukuman yang ini konsekuensi, tidak ya, hukuman yang konsekuensi itu tidak. Kemudian guru tegas dan murid menghormati guru, beda. Guru marah dengan tegas itu beda. Bapak Ibu sudah sarjana semua, nanti bisa membedakan antara guru marah dengan guru tegas. Guru murid menghormati guru dengan murid takut kepada guru, itu beda.
Kemudian restitusinya, guru menanyakan keyakinan kelas yang dibuat dan disepakati bersama. Keyakinan kelas. Jadi mengingatkan tentang masalah yang dialami oleh kasus ini, nanti ditanyakan di situ. Guru menanyakan keyakinan kelas yang dibuat dan disepakati bersama. Pasti ada yang ini. Nanti ditanyakan. Kemudian guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Contoh, kita punya kasus seperti ini. Anaknya kita panggil, jangan dimarah di depan kelas, kita panggil. Setelah masuk, kita tanya. Tadi kan ada ayat atas tiga restitusi tadi, menstabilkan identitas. Jangan masuk di kelas malah marah-marah. Oh, jangan. Stabilkan dulu identitas. Iwan, kamu tahu nggak kenapa bapak panggil di sini? Jangan langsung marah. Tidak Pak, saya tidak tahu kalau jawab seperti itu. Nah, begini Iwan, ada. Saya dapat laporan dari teman-teman, dari wali kelas, dari guru-guru, katanya kamu akhir-akhir ini sering datang terlambat. Tapi jangan pakai kata yang keras, santai saja. Iya Pak, gini jawabannya. Langsung masuk. Jadi guru itu bisa terbuka dengan siswa, menanyakan secara terbuka dengan siswa. Siswa juga nanti terbuka dalam menjawab pertanyaan dari iya Pak, karena saya sering main HP sampai malam sehingga saya tidurnya kemalaman dan ini. Nah, sekarang kamu ingat nggak tentang keyakinan kelas yang tadi balik-balik dulu? Ingat Pak, apa kira-kira yang sudah kamu langgar? Ya karena saya datang terlambat. Oke, selanjutnya nanti ada nama. Jangan langsung marah. Guru marah dan menjadi kasus. Oke? Nah, 5 kontrol restitusi. Dalam restitusi siswa, Bapak Ibu, itu ada 5 kontrol penghukum. Ini guru-guru kadang-kadang kontrol siswa, kesalahan siswa itu bisa menjadi penghukum. Kemudian bisa menjadi pembuat rasa bersalah. Kemudian bisa jadi teman. Kemudian guru itu bisa menjadi pemantau. Guru itu bisa menjadi manajer. Nanti manajer yang bagaimana, pemantau yang bagaimana, bisa kita pelajari di slide selanjutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol pada siswa yang sering terlambat datang ke sekolah. Nah, kalau Bapak sebagai penghukum, patuhi peraturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Apalagi kalau pada hari Senin ya, terlambat. Wah, kumpul, baris, tengah. Ini kalau Pak Suyadi sebagai hukum, ya. Kemudian membuat merasa bersalah. Berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu, Pak Guru ini kecewa sama kamu. Nah, ini membuat anak itu bersalah. Berapa kali ya Guru ngomong sama kamu? Saya kecewa banget sama kamu. Dari bahasa seperti itu, anak itu bisa membuat merasa bersalah akan perbuatannya. Kemudian teman. Guru itu bisa menjadi teman dengan siswanya. Kalau kita ketemu seperti itu, maka guru itu kalau ngomong dengan siswa yang bersalah karena terlambat biasanya menggunakan kata-kata seperti ini. Ayolah, nah, yang rajin berangkat sekolah, jangan telat. Buat Pak Guru bangga. Kali ini gak apa-apa kamu salah, tapi besok kalau bisa jangan sampai diulang lagi. Itu salah satu contohnya. Kalau ada anak yang nggak mengerjakan tugas, ayolah nak, tolong nak kerjakan tugas itu. Kalau enggak saya nanti dimarah sama kepala sekolah. Itu bahasa teman, bukan bahasa sebagai guru. Betul ya. Kemudian pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, ini anak ini harus tahu.
karena kita sudah membuat tentang keyakinan kelas tadi. Konsekuensinya apa? Kalau di konsekuensinya dalam keyakinan kelas itu seperti ini, ya jangan diselewengkan seperti itu. Kemudian manajer, guru ini sebagai manajer. Kalau dia mempunyai masalah seperti ini sebagai manajer itu, apa kamu tahu kesalahan apa yang sudah kamu perbuat? Ya Pak, saya tahu. Apa? Karena saya datang terlambat. Nah, sekarang solusi apa yang akan kamu lakukan? Biasanya saya berjanji Pak tidak akan terlambat lagi, dan saya berjanji tidak akan nonton HP lagi sampai malam biar sekolah atau bangun tidur saya enggak kesiangan. Betul ya? Masalahnya Pak Suheri, kalau kasus budaya positif kebenaran contohnya seperti ini memang kasusnya Pak Suheri dengan Pak itu yang paling ini. Karena saya juga dulu pernah jadi pembina OSIS, saya juga pernah jadi wakil kesiswaan. Wakil kesiswaan itu ya kalau nggak hati-hati bisa menimbulkan darah tinggi Pak, gampang-gampang marah. Makanya budaya positif ini jangan sampai sebagai wakil kesiswaan naik darah atau darahnya tinggi gara-gara kesalahan siswa. Saya sudah Pak Suheri, saya sudah jadi wakil kurikulum sudah wakil humas dan satgas itu terakhir sebelum saya jadi kepala wakil kesiswaan sudah. Makanya Pak Suheri yang namanya kesiswaan itu sudah adanya cuma marah-marah. Tapi itu budaya saya dulu. Nah, untuk sekarang ini budaya bisa berubah. Oke, selanjutnya. Kesepakatan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ini tadi secara gambaran saja. Kalau peraturan itu memaksa, ya betul, memaksa kata gue. Peraturan itu memaksa. Saya mau beli karena saya takut beli. Tapi kalau keyakinan kelas itu beda lagi. Makanya mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai sepeda motor? Nah, ini yang sudah saya sampaikan tadi. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini kalau peraturan, ini yang itu tadi, takut ditilang, takut ditangkap polisi. Cuma kalau keyakinan itu dia takut kalau celaka bisa menimbulkan kematian karena nggak pakai helm. Jadi menggunakan helm adalah salah satu kunci keselamatan dalam berkendaraan bermotor. Itu keyakinannya. Kemudian ini pakai masker. Pakai masker. Dulu waktu ada corona, kalau nggak pakai masker jalan-jalan akan ditangkap. Kalau mau nyebrang naik mobil di terminal dimana kalau nggak pakai masker kejar-kejar, takut. Yang bagus bagaimana? Ya yang keyakinan tadi. Oh ternyata menggunakan masker itu untuk kesehatan. Di terminal di mana-mana gunakan masker untuk kesehatan, bukan karena takut corona. Corona hilang nggak pakai masker lagi kayak kita sekarang. Padahal masker itu untuk kesehatan. Oke, lanjut. Nah, kegiatan membuat keyakinan kelas. Kalau kita mau bikin keyakinan kelas, Bapak Ibu, kita langkah-langkahnya berdiskusi tentang peraturan. Kita diskusikan dulu peraturannya apa. Kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Jadi peraturan ini kita jadikan menjadi keyakinan. Kemudian menempelkan keyakinan di kelas. Kalau sudah jadi tentang keyakinan, kita tempelkan kelas kita karena keyakinan kelas. Jangan keyakinan kelas ditempelkan di luar kepala sekolah. Jadi ya, karena yang akan menggunakan adalah kelas itu sendiri. Oke, lanjut. Keyakinan kelas. Nah, ini salah satu contoh keyakinan kelas Bapak Ibu. Saling menghormati dan menghargai, bersikap jujur dan bertanggung jawab, menjaga kebersihan kelas, menjaga ketertiban kelas, membantu teman yang membutuhkan, berkomunikasi dengan baik, mendengarkan dengan penuh perhatian.
Nah, ini kalau dalam keyakinan kelas ini jadinya seperti ini, yang panjang jadinya pendek. Saling menghormati dan menghargai, menerima pendapat orang lain. Bersikap jujur dan bertanggung jawab, berani mengungkapkan pendapat. Menjaga kebersihan, ada. Menyelesaikan masalah secara damai, nah, bertanggung jawab, jujur. Punya masalah kamu, enggak, kamu maling kan? Enggak. Ini harus bisa membuat siswa menyelesaikan masalah secara damai. Berkolaborasi dengan teman, nah, membantu teman yang membutuhkan. Menerima perbedaan, menjaga kesehatan diri dari lingkungan. Nah, ini ya. Jadi keyakinan kelas seperti itu. Kemarin waktu kami karya juga seperti itu. Ternyata masuk jam 7.30, pulang jam 2, terus tidak boleh datang terlambat. Terus ternyata dalam pembuatan keyakinannya hanya kecil sedikit. Ternyata disiplin kita kuatnya sudah banyak. Oke, lanjut. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, ini cara pembentukan keyakinan kelas, lebih abstrak dari peraturan. Tidak terlalu banyak, namun mencakup agar mudah diingat. Jadi kalau bisa, keyakinan kelas itu diingat sama siswa. Kalau kepanjangan susah siswa mengingat. Baca berbawa susah, malah suruh baca Yasin tambah susah. Jadi kalau bisa diringkas kita ringkas. Kemudian berupaya pernyataan universal. Nah, disesuaikan dengan kondisi. Kita mau suruh masuk jam 6 boleh-boleh saja. Tapi kalau kondisi puncak kamu nggak bisa suruh masuk jam 6. Ya, berarti kita harus kondisikan untuk menerapkan disiplin biar anak tidak banyak yang datang terlambat. Kita sepakati maksudnya jam 7.15. Kemudian dibuat dalam bentuk yang positif, melibatkan semua warga sekolah. Kalau membuat keyakinan sekolah, melibatkan semua warga sekolah. Kalau membuat keyakinan kelas, semua melibatkan warga kelas. Kelas itu walinya atau gurunya di kelas itu. Karena keyakinan itu berlaku untuk di kelas. Kalau keyakinan itu berlaku untuk di sekolah, maka yang membuat keyakinan ini adalah melibatkan semua warga sekolah, guru, TU, kepala sekolah, dan yang lain-lain yang termasuk dalam warga sekolah. Nah, ini bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas. Oke, untuk slide selanjutnya. Segitiga resolusi. Nah, ini cara kita membuat segitiga resolusi. Langkah yang pertama adalah menstabilitaskan identitas. Contoh, nah, kata-katanya seperti ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga dulu pernah salah. Anak itu nggak akan ngobrol. Dia malah senang, ternyata bapak juga pernah merasa salah, nggak sok pinter, nggak paling pinter dan sebagainya. Padahal itu sebenarnya sebagai cara untuk menstabilkan identitas siswa. Kan ada guru yang gayanya paling pinter, nggak pernah salah kalau dia bersiswa, selalu bener. Saya juga dulu seperti itu. Ya, sok hebat. Kemudian langkah yang kedua adalah menvalidasi tindakan yang salah. Langkah yang ketiga tadi adalah menanyakan keyakinan. Apa nilai-nilai yang telah disepakati di sekolah. Oke, slide selanjutnya. Ya, terus. Nah, dalam penerapan keyakinan kelas dan disiplin positif, guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik dan mendukung, karena guru juga harus memposisikan dirinya sebagai manajer, sehingga terciptanya murid yang mandiri, berkarakter, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi seorang guru itu harus mempunyai keyakinan kelas dan disiplin positif. Guru harus memiliki standar kepribadian profesional. Jadi
seorang guru itu harus mempunyai pribadi yang bagus, karena kita akan memberikan contoh kepada siswa. Kemudian harus profesional, jangan kita nyuruh siswa 7.15 masuk, kita datangnya jam 8.15, berarti kita sebagai guru gak profesional. Dan sosial yang baik dan mendukung, karena guru juga harus memposisikan dirinya sebagai manajer. Jadi seorang guru itu adalah manajer, minimal manajer di kelasnya. Pada waktu dia masih di dalam kelas, dia harus memposisikan sebagai manajer juga. Jadi yang namanya manajer di sekolahan itu tidak harus kepala sekolah, tapi guru juga sewaktu-waktu bisa jadi manajer di dalam kelas. Oke, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan dalam paparan budaya positif dalam kegiatan Guru CGP di modul 1.4 tentang budaya positif. Dan ini contohnya bisa dilihatkan yang saya manggil siswa tadi, ada videonya. Nah, oke, Bapak Ibu, ini salah satu video saya, contoh video saya pada waktu saya memberikan tentang budaya positif bagi siswa yang sering terlambat. Nah, ini saya panggil siswanya, saya lakukan kegiatan segitiga restitusi, kita panggil siswa, kita tanya siswa, kita masalah siswa itu apa, kita juga menstabilisasikan identitasnya dulu, sehingga anak ini tidak merasa takut dengan kita, tidak merasa berusaha dengan kita, tidak. Oke, coba lanjutkan. Nah, setelah ini beberapa minggu kita adakan penelitian terhadap siswa itu, kira-kira masih terlambat lagi atau tidak, masih bermasalah lagi atau tidak. Nah, nanti kalau sudah beberapa hari atau beberapa minggu ternyata anak ini melakukan perubahan yang sangat signifikan, tidak pernah terlambat lagi, anaknya jadi disiplin, kita panggil, kita tanya lagi. Ternyata jawabannya anak itu sangat menyenangkan, dia itu senang, dipanggil oleh Pak Toyo senang, nggak dimarah, tapi dikasih solusi tentang menyelesaikan permasalahannya. Nah, inilah video yang sudah pernah saya lakukan kemarin tentang budaya positif. Oke, itu aja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Untuk sesi terakhir, mungkin Pak Edo kalau ada yang mau bertanya silakan. Baik, sesi terakhir yaitu tanya jawab. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaannya. Silakan Bu Era, apa pertanyaannya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, apakah bisa keyakinan kelas yang telah dibuat dijadikan visi dalam sekolah? Baik, Pak Haji, ini ada pertanyaan dari salah satu guru. Apakah bisa keyakinan kelas dijadikan visi sekolah? Silakan. Oke, terima kasih Bu Era. Pertanyaannya sangat luar biasa. Apakah bisa keyakinan kelas dijadikan menjadi visi sekolah? Jawabannya bisa. Bisa, sangat bisa. Kenapa demikian? Karena salah satu visi sekolah yang akan dicapai oleh sekolah itu pasti akan melibatkan tentang dewan guru dan warga sekolah. Nah, di antara beberapa dewan guru, bahkan mungkin wali kelas itu mempunyai keyakinan-keyakinan dalam kelasnya masing-masing. Nah, oleh sebab itu, keyakinan-keyakinan yang sifatnya positif dan semua kelas itu punya, itu bisa dijadikan sebagai visi dalam sekolah. Contoh, kelas 10 TKJ, keyakinannya tidak boleh datang terlambat. Kemudian keyakinan kelas 10 TBSM, kalau terlambat 10 menit disuruh nyapu halaman. Ternyata dengan kata-kata seperti itu yang bahasanya beda-beda, di
di dalam visi sekolah cukup ditulis menciptakan atau mewujudkan siswa yang disiplin. Berarti mencakup semua dari keyakinan kelas dari beberapa kelas yang ada di sekolah kita. Jadi, Saudara, jawabannya apakah bisa keyakinan kelas dimasukkan dalam visi sekolah? Jawabannya bisa. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan karena waktunya yang sangat terbatas. Jadi saya pribadi mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan mudah-mudahan kegiatan kita pagi hari ini akan bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi kepada Bapak Ibu saya mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Kepada Allah saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasid Udo, SPD MPD, selaku guru dan wakil kurikulum SMKN 1 BP Bangsa Raja. Setelah memahami dari pemaparan yang disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 11 yaitu Bapak Haji Sutoyo SPDI MMPDI, beliau juga selaku kepala sekolah. Dalam pemaparan tersebut sangat jelas sekali dan sangat bagus, sehingga kami selaku Dewan Guru yang mengikuti pemaparan atau diseminasi atau pengimbasan dari materi budaya positif dapat memahami dari materi tersebut. Semoga dalam pengimbasan kami nanti kepada siswa-siswi dari SMKN 1 BP Bangsa Raja dapat berjalan dengan baik, sehingga ini bisa diterapkan di sekolah kami. Terima kasih juga kepada beliau atas pemaparan tentang budaya positif, sehingga kami dapat mengerti dan memahami apa itu dasar dari retribusi dan lain sebagainya. Sekali lagi atas nama Bapak Ibu dan Guru kami ucapkan terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian, terima kasih. Salam bahagia, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.